Ya, baik, kita mulai. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Allahumma aftah lana futuhal 'arifin wa albisna libas 'izzika ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita lanjutkan pertemuan kita dalam mempelajari bahasa Al-Quran, yaitu bahasa Arab. Kita telah sampai dalam kitab Durus Logo pada halaman 17. Kita telah sampai ke latihan-latihan atau temarin yang coba akan kita pelajari hari ini. Sebelumnya sehat, Bu. Alhamdulillah sehat ya, Bu ya, insya Allah. Kalau terdengar, Terdengar, Set. type, type Bu Esti terdengar atau terdengar ya? Type. Silakan Bu, bisa dibaca terlebih dahulu mengenai latihannya. Ya, kalau waktu, silakan Bu. Iqra waktub ma'a dhabti awakhiril kalimati. Halaman Baik, berapa Ustaz? halaman 17, Bu. 17. Halaman 17. Kemarin kita kan udah sampai halaman. Kamu kita yang latihan ini Oh ya, belum. 17 ya, ya. Iya, nah. Ya. Ikra waktu ma'a dokti akhiril kalimat. Lima dopti awakhiril kalimat. Nah, artinya iqra, bacalah Dan tulis. dan tulislah ma'a dopti dengan dopti itu sebenarnya memastikan, ya, menentukan awakhiril kalimat, akhiran-akhiran dari setiap kata. Maksudnya apa akhirannya? Maksudnya adalah harokat akhir. Akhir. Iya, harokat akhir. Nah, coba sekarang silakan dibaca, Bu, dari awal. Al-babu. Nah, selanjutnya, Kata jiru. nah, kemudian An-najmu. an-najmu, selanjutnya Al-qomaru. al-qamar, Al-diku. ad-diku, Diku. ya. Selanjutnya, Al-ma'u. ya, terus, As-sariru. nah, selanjutnya, Al-baitu. Al-masjid. nah, Al-masjid. Ar-rajulu. arwahnya, As-sukaru. as-sukkaru, As-sukaru. nah, Ini terakhir, apa tuh? Al-waroko. Al-waroku. al-waraqu. Ma ma'na al-waraq? Enggak, Ustaz. Kertas ya, Ustaz? Kertas atau daun? Kertas bisa, daun juga bisa. Ya, al-waraq. Namun mungkin di sini konteksnya lebih tepatnya daun ya, dikarenakan tidak jauh dari pembahasan mengenai al-hajar. Al-hajar itu batu, al-waraq daun. Namun kalau kertas biasanya disebutnya al-waraqah, al-waraqah, al-waraqah. Nah, kadang juga diartikan tisu juga. Al-waraq diartikan tisu juga, seperti misalnya seorang ingin meminta tisu. A'tinil waraq, a'tinil waraq, berikan aku tisu. Nah, jadi konteksnya banyak. Namun di sini kita artikan daun, ya nggak apa-apa. Kita artikan daun. Kemudian selanjutnya imla'il faragha fima yali biwad'i kalimatin munasibatin. Ya, sama seperti latihan kemarin, kita disuruh untuk mengisi kata yang tepat dari bagian yang kosong dengan, ya, pemahaman kita yang menurut kita sesuai dengan khobar yang ada di soal. Nah, kita kemarin telah belajar mengenai mubtada dan khobar. Nah, di sini
Di buku telah terdapat khobarnya. Namun kita harus menentukan mubtada yang benar, yang sesuai dengan khobarnya. Contoh misal nomor satu ya. Kalau misalnya kita isi dengan al-masjidu ghaniyun. Nah itu nggak nyambung. Nah maka jawaban yang tepat apa Bu? Nomor satu, Tajiru. at-tajiru, Masya Allah. At-tajiru ghaniyun. Artinya, Dagang itu kaya. iya pedagang itu kayak, nah, aku melisnain. Sukaru halun. Halaun. Hulwun, hulwun. Hulun. Nah, as-sukkaru hulwun. Ya, dengan wazan fu'lun. Dengan wazan fu'lun. Nah, biasanya eh, untuk rasa itu dengan wazan fu'lun. Contohnya seperti hulwun manis, murrun, murrun pahit, ya, murrun pahit dan lain sebagainya. Nah, Hmm. yang ketiga, Atau ibu maridun. at-talibu maridun. Artinya, Murid itu sakit. murid itu sakit, Masya Allah. Yang keempat, Aku fahu ladidun. at-tufahu Ladi. ladzizun. Artinya, Apa itu lezat? apel itu lezat. Rakam khamsah, A- Arrojulu towilun. ar-rajulu tawilun. Artinya, Laki-laki itu tinggi. laki-laki itu tinggi. Ya, rakam sittah, Maridu kosirun. Kosirun. al-maridu qasirun. Kosirun. Al-maridu qasirun. Artinya, Pasien itu pendek. pasien itu pendek. Ya, selanjutnya kita lanjut ke Halaman 18. latihan mengenai menjodohkan ya, mengenai mubtada dan khobar. Ya, as-salasah. Latihan yang ketiga, ikhtar kalimatan. Ikhtar artinya pilihlah. Ikhtar artinya pilihlah. Ikhtar pilihlah. Kalimatan kata ya. Kalimatan kata minal qaimah dari daftar. Al-qaimah artinya daftar. Minal qaimati ba dari daftar di huruf ba. Tunasibul kalimata yang sesuai dengan kata allati fil qaimati alif, yang sesuai dengan kata yang berada di daftar yang A. Jadi kita disuruh mencari susunan yang sesuai dari kedua daftar ini, yang ada di bagian A dan yang ada di bagian B ya, yang ada di bagian B-nya ya. Ya. Contohnya kita lihat misalnya eh, at-talibu, kira-kira yang cocok itu apa? Maridun. At-talibu maridun, benar ya. At-talibu maridun. Kemudian eh ad-dukanu, Maftuhun. ad-dukanu maftuhun. Apa artinya ad-dukanu, Bu? Toko itu terbuka. Toko itu buka atau terbuka ya. Kemudian selanjutnya at-tufahu. Atufahu ladidun. At-tufahu ladzizun. Artinya Apel itu lezat. apel itu lezat. Selanjutnya al-ma'u Alma'u harun. 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 Ingat hanya ada alifnya. Harun. Nah, harun. Kalau ditajwid ini hukumnya seperti hukum mad lazim kalimim mutsaqal ya. Harun. Ha- Tolun gitu. Ya, Harun. Harun.
Al-ma'u harun. Air itu panas. panas. Kemudian al-hajaru. Al-hajaru safilun. Al-hajaru thaqilun. Thaqilun. Al-hajaru Oh, safilun. thaqilun. Al-hajaru thaqilun. Artinya Batu itu berat. batu itu berat. Kemudian yang terakhir al-qalamu. Al-qalamu maksurun. Al-qalamu maksurun. Artinya Nah, itu patah. pena itu patah ya. Baik, mumtazah, Masya Allah. Selanjutnya kita akan melihat al-kalimatul jadidah, kata-kata yang terbaru yang kita pelajari di bab ini. Di antaranya ada hulwun, hulwun ya, dengan mensukunkan lam dan mendomahkan haknya, hulwun. Artinya apa, Dulu. Bu? Manis. Manis. Kemudian maridun artinya sakit. Sakit. At-tukanu Toko. toko, ghaniyun Kaya. kaya, tawilun Tinggi. Atau tinggi panjang. atau panjang, tergantung konteks. Fakirun Miskin. fakir atau miskin ya. Qasirun Pendek. pendek. At-tufahu Apel. apa ya, Masya Allah, tabarakallah. Baik, sekarang kita masuk ke al-huruf al-qamariyatu wal huruf syamsiyatu. Huruf-huruf qamariyah dan huruf-huruf syamsiyah. Mungkin ya sebagian ada yang eh, bertanya-tanya, Ustadz, kok kita belajar bahasa Arab tapi kok belajar huruf-huruf qamariyah dan huruf-huruf syamsiyah kayak belajar tajwid? Ya, jawabannya betul, ya betul. Pelajaran huruf qamariyah atau alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah ini termasuk dalam bab di dalam ilmu tajwid. Namun di dalam bahasa Arab juga dipelajari. Kenapa? Dikarenakan dalam bahasa Arab itu terdapat ya perbedaan antara pengucapan huruf qamariyah dan huruf syamsiyah. Dan tajwid itu bagian dari bahasa Arab. Tajwid itu bagian dari bahasa Arab. Nah, dikarenakan Al-Quran diturunkan menggunakan bahasa bahasa Arab. Al-huruful qamariyah, huruf-huruf qamariyah. Ya, sesuai dengan namanya Al-Qamariyah. Nah, maka al lam yang ada di alif lamnya itu dibaca al-huruful qamariyah. Sedangkan al-hurufus syamsiyah sesuai dengan namanya asy-syamsiyah, maka lam pada alnya itu tidak dibaca, melainkan langsung dimasukkan ke dalam shin, langsung diidghamkan ke huruf shin. Jadi seakan-akan lamnya tidak ada. Wal hurufus syamsiyah sesuai dengan namanya. Itulah disebut alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Nah, Ya. apa aja huruf-huruf alif lam qamariyah? Ada 14 ya. Huruf qamariyah dan huruf syamsiyah masing-masing jumlahnya 14. Contoh huruf qamariyah yang pertama ada hamzah, ya ada hamzah. Contohnya al-abu, ya al-abu. Artinya apa, Bu? Bapak. Bapak. Yang kedua, ba, al-babu. Artinya Pintu. pintu. Yang ketiga, jim, al-jannatu. Artinya Surga. surga, Masya Allah. Yang keempat, al-ha, al-himaru. Artinya Keledai. badai. Yang kelima, al-kha atau al-khubzu. Apa artinya al-khubzu? Roti. Roti, Masya Allah, tabarakallah. Yang keenam, al-ain. Ya, atau al-ainu. Apa al-ain? Mata. Mata. Yang ketujuh, al-gha. Al-ghain, bukan al-ghain. Atau al-ghoda contohnya. Al-ghoda apa artinya? Tidak tahu. Al-ghoda itu artinya eh, makan siang. Tanawulul ghoda. Ya, tanawulul ghoda. Makan siang. Ya, makan siang. Kalau sarapan, al-fatur. Al-fatur. Tanawulul fatur. Makan siang. Kalau makan malam, al-asya'. Al-asya'. Al-asya pakai ain. Ya. Jadi kalau untuk sarapan
Itu ada Fatur. al-fatur ya dengan memfathahkan huruf fa-nya al-fatur. Kemudian untuk makan malam ada al-asya. Al-asya. Nah, kalau kita nggak belajar bahasa Arab mungkin kita bacanya karena wulul isya, makan isya. Nah, salah, Hmm. bukan isya tapi asya, al-asya. Gitu ya. Lalu, shit. Asya itu artinya makan malam. Tapi kalau isya artinya waktu isya. Ya, walaupun ada sedikit korelasi, ada kesamaan, sama-sama ya terjadi di waktu malam, namun dari segi arti berbeda. Nah, selanjutnya yang ke-8 ada fa. Al-famu. Apa artinya Bu al-famu? Mulut. Mulut. Al-famu mulut. Nah, al-famu mulut. Ya, selanjutnya ada huruf qa. Al-qamaru. Apa artinya? Bulan. Bulan. Al-qamaru bulan. 10 al-kaf. Ya, al-kaf. Al-kalbu artinya Anjing. anjing. Ke-11 al-mim. Al-ma'u. Apa artinya Air. al-ma'u? Air. Air. 12 al-waw. Ya, al-waladu. Artinya Anak laki-laki. anak laki-laki. Ke-13 al-ha. Al-hawa. Apa artinya al-hawa? Gak tahu, Ustaz. Al-hawa artinya itu udara. Udara. Al-hawa Udah. artinya udara. Nah, Al-hawa artinya udara. Sama seperti al-jaw. Al-jaw. Ya. tahu. Al-jaw juga artinya udara. Kemudian ke-14 ada ya. Al-yadu. Apa Lihat artinya? tangan. Tangan. Al-yadu artinya tangan. Nah, itulah huruf-huruf yang Umur. masuk ke dalam kategori al-qamari. Ya, seluruhnya ini itu dibaca lamnya apabila terdapat alif lam padanya. Nah, kalau kita mau menghafalnya, Ya. kata Al-Imam eh, Al-Jamzuri dalam Tuhfatul Atfalnya bisa dijadikan dalam satu kata, yaitu ibghi hajjaka wa khaf aqimah. Ya, ibghi hajjaka wa khaf aqimah. Ibghi hajjaka wa khaf aqimah. Ya, ini kalau huruf-huruf tadi kita satukan menjadi satu eh, jumlah atau satu Ini. kalimat, maka menjadi ibghi hajjaka wa khaf aqimahu. Ada al-alif atau Lima. hamzah, kemudian ada ba, ada ghain, ada ha, ada jim, ada kaf, ada waw, ada kha, ada fa, ada ain, ada qaf, ada ya, ada mim, ada ha. Totalnya semuanya 14 ya. Totalnya semuanya 14. Nah, Berarti sisanya yang Samsia ya, Ustaz, ya? Ustaz, ya? kenapa? Berarti sisanya yang Samsia. Syamsiyah, iya benar. Nah, kalau kita hafal huruf-huruf ini berarti kita tahu bahwasanya sisanya Syamsiyah. Sisanya Syamsiyah. Nah, ya. Ini untuk memudahkan kita untuk membedakan antara huruf-huruf qamariyah dan huruf-huruf Syamsiyah. Samsia. Nah, sekarang kita lihat huruf-huruf Syamsiyah. Yang pertama ada ta, at-tajiru, artinya Dagang. pedagang. Kemudian ada asa, as-saubu. Apa makna as-saubu? Tahu. Nggak tahu, Ustaz. As-saubu itu baju. Ya, as-saubu baju. Sama seperti al-qamis. Al-qamis juga baju. Namun bedanya kalau Ya. al-qamis itu seperti gamis, ya, baju gamis al-qamis. Oh. Tapi kalau as-saubu itu lebih formal, seperti kemeja misalnya. Lebih umum lah istilahnya. Ya, atau eh, kayak t-shirt gitu ya, kayak baju biasa. Namun kalau al-qamis itu lebih khusus dia, lebih khusus yaitu seperti baju gamis biasanya. Namun ala kulli hal seluruhnya artinya baju. Seluruhnya artinya baju. Kalau kita kategorikan satu persatu, nah itu banyak ya dari segi bahasanya. Contoh misalnya ya
Seperti eh, kalau flanel itu bahasa Arabnya apa Ustadz? Misalnya kemeja panjang ya, flanel. Nah, itu dalam bahasa Arab ada bahasa Arabnya, yaitu vanilla ya, vanilla, vanilla. Nah, atau misalnya seperti kaos kutang misalnya. Apa bahasa Arabnya kaos kutang? Astaubud dakhili, baju daleman, astaubud dakhili dan lain sebagainya. Intinya kalau kita menyebutkan jenis-jenis bajunya maka itu kosakatanya ada banyak. Ya. Namun kalau untuk kita sebut astaubu maka otomatis itu baju, baju Oh, ya, baju. umum Ya, yang ketiga ada dal, adiku artinya ya. Ayam jantan. ayam jantan. Selanjutnya ada za, apa ada azal ya, azhabu artinya azhabu Nggak tahu. emas, azhabu emas. Mas? Mas. Ya, azhabu dengan menfathahkan hak tanpa ada alifnya, tanpa ada matnya. Kalau azhabu kita panjangkan hanya itu artinya berbeda. Kalau azhabu itu artinya pergi, tapi kalau azhabu artinya emas. Kalau hanya pendek, azhabu artinya emas, artinya emas. Ya, ada sedikit anekdot dari orang-orang Arab ya. Kenapa emas disebutnya dengan azhabu? Ya, bahasanya azhabu. Kenapa? Karena biasanya kalau Emang benar? orang-orang yang punya emas biasanya orang-orang yang kaya. Bener gak, Bu? Iya. Iya. Nah, makanya kalau orang yang kaya yang punya emas pasti orang-orang pada nimbrung, pada ngumpul, pada minta temenan atau pada mendekati orang kaya tersebut gak? Iya. Iya, makanya disebut az-zahabu. Kenapa? Karena eh, man kana lahu zahab dzaba ilaihin nas. Kalau yang punya emas pasti orang-orang pada pergi kepadanya. Ya, berharap dikasih emas juga, kecipratan emasnya seperti itu. Ah, Nah, jadi kadang orang Arab menamai sesuatu tuh ada filosofinya, ada cerita hmm. di baliknya. Seperti itu. Nah, yang kelima ada huruf ro. Ar-rojulu. Ar-rojulu. Nah, ar-rojulu artinya Orang laki-laki. orang laki-laki ya, seorang laki-laki. Kemudian ada zai, ya, zai, zahroh. Apa artinya? Kakak. Ya, Zahroh, nggak bunga, tahu. ya, bunga. Zahroh, bunga. Fatimah Az-Zahra. Ah, kalau Fatimah itu az-zahra, tapi bukan pakai tak marbutoh, tapi az-zahra, Fatimah az-zahra itu untuk lakop. Namun artinya sama-sama bunga. Oh, Artinya sama-sama bunga. Namun kalau dikarenakan Fatimah itu nama orang, kemudian kita kasih kata sifat ya, kata sifat untuk sesuai dengan nama tersebut. Ya, maka bukan pakai az-zahra, tapi az-zahra gitu, pakai oh, alif dan hamzah di belakang az-zahra. Fatimah yang cantik seperti bunga, seperti itu ya. ya. Cantik bagaikan bunga. Nah, adapun kalau Zahra aja, Zahra itu bunga. Itu bunga. Nah, kemudian eh yang ketujuh ada sin, as-samak, Sama as-samak. Nah, langit. as-samaku. As-samak artinya apa? Langit. Itu sama, as-sama. Kalau ini as-samak, samaku, as-samaku. Artinya ikan. Oh, ikan. Iya, as-samaku ikan. As-samaku artinya ikan. As-samaku artinya ikan. Nah, kemudian yang kedelapan ada shin, ya, asyamsu. Artinya apa Bu? Asyamsu, Matahari. matahari. Masya Allah, tabarakallah. Yang kesembilan ada sod, as-sodaru, as-sodaru. Alam nashrah laka sodrak. As-sodaru. Ya, ada.
Artinya dada, masya Allah. Artinya dada. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu, wahai Muhammad? Nah, yang ke-10 ada ad-dad, ya. Ad-dhaifu. Betul. Ad-dhaifu. Dhaifu artinya tamu. Hmm. Ad-dhaifu artinya tamu. Dalam hadis Rasulullah pernah bersabda, "Maka nalahu dhaifun fal yukrimhu." Afan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada hari Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia menghormati atau memuliakan Hmm. tamu. Dhaifu artinya tamu. Dhaifullah, ya, orang yang haji disebut dengan dhaifullah atau dhuyufur rahman, ya, dhuyufur rahman, tamu-tamunya Allah. Oh. Yang ke-11 ada at-talibu. At-talibu. Apa artinya talibu? Murid. Artinya murid, ya. Atau siswa, murid atau nggak apa-apa ya, murid. Nah, selanjutnya yang ke-12 ada dha, az-zahru. Aku nggak tahu Ustaz. Nah, kalau az-zahru dengan memfathahkan huruf dha, apabila Hmm. dha-nya harokatnya fathah, maka artinya punggung. Oh. Hmm, artinya punggung. Oh. Alladzi anqadha dhahrak, ya. Alladzi anqadha dhahraka, kata Allah, ya. Yang, ya, hal tersebut membebani punggungmu, Oh. ya, yang membebani punggungmu, wahai Muhammad. Nah, zahrun berarti artinya punggung. Tapi kalau dibaca dengan dhammah dha-nya, az-zuhru, jadinya jadinya waktu zuhur, ya, Oh. az-zuhru, salatu zuhri, az-zuhru. Tapi kalau difathahkan itu artinya Punggung. punggung, ya. Nah, kemudian yang ke-13 ada lam, al-lahmu. Artinya al-lahmu Dari artinya daging. dari sapi. Iya, Kambing. daging aja, daging. Al-lahmu artinya daging. Mau itu daging sapi, daging kambing, daging ayam, atau daging yang haram, ya, daging babi misalnya. Di Al-Quran disebutkan, ya, walahmil khinziri, ya, hurrimat Hmm. alaikumul maitatu waddam walahmul khinziri, dan daging babi, ya. Artinya lahmun itu artinya daging. Oh. Nah, ya. Yang terakhir an-nun, ada an-najmu. Bintang. Najmu bintang, ya. An-najmu bintang. Nah, ya. Nah, itulah tadi, ya, latihan eh, mengenai alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah. Ya. Nah, ya. Terakhir coba silakan Ibu baca kata-kata ini, ya, sampai bawah sini, sampai isya. Nah, silakan dibaca sesuai dengan kaidah-kaidah tadi, ya, terkait dengan alif lam syamsiah atau alif lam qamariyah. Silakan dibaca, Bu. Yang pertama, Aba itu selanjutnya. ala didu. Eh, Adikku. Adiku, ya. Ya, Adiku, Masya Allah. Samsul. Kemudian selanjutnya, Al-mudarisu. Al-Mudarrisu. Selanjutnya, Al-babu. Al-Babu. Selanjutnya, At-tolabu. At-Toh, Iya, Samsia. At-tolabu. At-Tolabu. Fathah lamnya. Enggak juga, enggak juga ada. Ah, Ini benar. murid atau siswa artinya apa Iya, dalam bahasa Arab? iya, bisa. Kan Samsia kan Ustaz? Atau Tapi bukan at-tolabu, tapi bukan at-tolabu, at-tolibu, ibu. at-tolibu, Oh, at-tolibu. Selanjutnya, asukan. as-sukaru, Masya Allah. Selanjutnya, Eh, yang tek terus. Ada taruh. ad-daftaru, Samsia.
syamsiyah ya, ad-daftaru dal syamsiyah. Selanjutnya Eh, al al akhi al komari. akhu, al akhu, Akhi. Oh iya iya. Al akhi al akhu artinya saudara laki-laki. saudara laki-laki. Selanjutnya Ar-rasulu. ar-rasulu ya, alif lam syamsiyah ar-rasulu. Artinya rasul ya, utusan. Selanjutnya Al-wajhu. al-wajhu artinya Wajah. wajah ya, Masya Allah. Selanjutnya As-sodiku. ah, soalnya pendek, dalnya yang panjang. Diku. As-sadiqu artinya Teman. teman, artinya teman. As-sadiqu teman. Selanjutnya Al-Quran. Al-Quran ya, artinya Quran, Masya Allah. Kemudian As-salatu. as-sholatu artinya sholat, artinya sholat. Kemudian Al-Ka'bah. al-Ka'bah artinya Ka'bah Wah. ya. Kemudian selanjutnya Ar-Roksu. Kepala. ar-rasu. Ar-rasu artinya Kepala ya, Ustaz? kepala ya. Selanjutnya Ah, Isbak. Al-is- al-isba', Al-isbak. al-isba'u, al-isba'u, Wah, apa al-isba'u itu artinya jari, itu? jari. Al-isba'u artinya jari. Ya, ditulis artinya di punya ibu ya. Kemudian selanjutnya As-sabunu. as-sabunu artinya Nggak tahu. as-sabunu. Gampang artinya sabun ya. Oh, sabun sama ya. As-sabunu sabun ya, sabun. Nah, ya, nggak ada arti khusus untuk sabun. Jadinya orang Arab menjadikan kata sabun itu menjadi kata serapan di bahasa Arab kan jadinya Oh, as-sabunu ya. Nah, selanjutnya az-zufru. al-dhufru ya, al-dhufru artinya Nggak tahu. al-dhufru artinya kuku, kuku. Itu. Al-dhufru artinya kuku. Al-dhufru artinya kuku. Nah, selanjutnya Al-fajru. al-fajru artinya Kemarin. Subuh. waktu subuh ya, waktu subuh. Selanjutnya Al-zuhru. al-zuhru ya, bagus. Artinya Waktu zuhur. waktu zuhur. Selanjutnya Al Al-asr. al-asru ya, al-asru artinya Waktu asar. waktu asar. Selanjutnya lagi Dia berarti komariah ya, Ustaz? al-asru artinya alif lam qamariyah. Komariah. Al-asru ain ya, ain al-asru qamariyah. Selanjutnya Al-maghribu. al-maghrib artinya Maghrib. waktu maghrib. Selanjutnya terakhir Al-isya. Waktu al-isya waktu isya ya. Baik, mumtazah ya. Kita cukupkan untuk pembahasan ini Rasulullah. Kemudian kita akan lanjutkan ke eh, kitab Matan Ajrumiyah. Kemarin kita telah mempelajari mengenai tanda dhammah. Nah, sekarang kita beralih ke tanda rafa' yang kedua, yaitu huruf waw. Ya, huruf waw yang kedua. Ya, bisa dibaca wa ammal waw, wa ammal waw. Adapun huruf waw fatakunu alamatan lirraf'i fi maudi'ain ya, fi maudi'ain, pada dua tempat. Huruf waw menjadi tanda bagi rafa'
itu pada dua tempat atau dua keadaan. Yang pertama adalah fi jam'il mudzakkaris salimi, ya, ketika eh, isimnya itu adalah bentuk jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim itu apa sih? Ya, adalah jamak yang apabila Benar. eh, kita ingin membentuk jamaknya, maka hanya tinggal ditambahkan dengan waw dan nun. Waw dan misalnya, ya, misalnya Muslim. muslimun, ya, apa? Misalnya muslimun. Nah, muslimun itu seorang muslim artinya. Kalau kita mau menyebut orang-orang muslim, maka tinggal ditambahkan dengan waw dan nun. Hmm. Ditambahkan dengan waw dan nun. Ya, ditambahkan dengan waw dan nun. Ya, waw dan nun. Jadinya Muslimun. jadinya muslimuna. Mus- Muslimuna. Nah, ini yang disebut dengan jamak mudzakkar salim. Nah, atau contoh lainnya misalnya kayak eh, jalisun, ya, jalisun. Apa artinya jalisun, Bu? Duduk. Duduk, ya, orang yang duduk, ya. Kalau kita tambahkan dengan waw dan nun, jadinya Jalisuna. ja Jalisuna. nah, artinya orang-orang Orang-orang yang duduk. orang-orang yang duduk, ya. Jadi simpelnya jamak mudzakkar salim itu adalah suatu bentuk jamak yang dia hanya tinggal menambahkan waw dan nun dari bentuk mufradnya atau dari bentuk tunggalnya. Biasanya jamak mudzakkar salim itu dia berupa isim fa'il atau isim maf'ul. Biasanya, ya, biasanya berupa isim fa'il atau isim maf'ul. Isim fa'il itu apa sih? Isim fa'il itu adalah suatu bentuk isim yang dia itu biasanya digunakan untuk pelaku. Pelaku. Contohnya seperti muslimun jalisun. Muslimun jalisun. Itu disebut dengan isim fa'il. Yang kedua ada isim maf'ul. Isim maf'ul. Isim maf'ul itu biasanya isim yang dijadikan sebagai objek, atau maf'ul bih. Contohnya, Contohnya, ya, contohnya eh, misalnya matrubun, ya, matrubun, ya, yang terpukul. Ya, misalnya Zaidun matrubun. Zaidun Madrubun. matrubun, ya, sesuai dengan namanya isim maf'ul. Wazannya maf'ulun. Maf'ulun, ya. Boleh. Zaidun matrubun. Zaid dipukul, ya, Zaid dipukul. Nah, madrubun ini disebut dengan isim maf'ul. Insya Allah itu kita pelajari dalam dalam tasrif atau dalam sorof, dalam ilmu sorof, ya. Nah, madrubun, Ustaz, boleh tanya? ya, Bu. Itu antara fa'il dengan isim fa'il itu beda. Fa'il dengan isim fa'il beda. Kalau fa'il, ya, kita sebutnya fa'il aja, itu berarti suatu kedudukan dalam eh, ilmu nahwu, ya, yang dia itu termasuk ke dalam golongan i'rab rafa atau marfu'. Ya, contohnya kayak eh, katabah Muhammadun ar-risalata. Katabah Muhammadun ar-risalata. Muhammadun di sini, Muhammadun itu menjadi fa'il, pelaku dalam suatu fi'il. Nah, itu disebut dengan fa'il. Namun kalau disebut isim fa'il, nah, Ya. maka kita langsung ngeh bahwasannya
Yang dimaksud dengan isim fa'il itu adalah suatu bentuk wazan ya atau cetakan ya atau suatu Pola. bentuk pola ya pola dalam bahasa Arab yang dia itu dijadikan tolak ukur untuk menunjukkan suatu isim fa'il. Contohnya kayak fa'ilun, fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna, fa'ilatun, fa'ilatani, fa'ilatun. Seperti itu. Tinggal kita ganti, misalnya kita mau jadikan yang fa'ilun tadi jadi jalisun, jalisun, jalisani, jalisuna. Nah, itu merupakan bentuk bentuk isim fa'il. Kita lihat aja. Fa'ilun. Dari kata jalasa kita ubah menjadi ke isim fa'ilnya menjadi jalisun. Kalau kita dari kata misalnya kataba artinya menulis. Kita mau ubah ke bentuk isim fa'ilnya. Gimana? Jadinya katibun, katibun. Ya, jadi ada polanya tersendiri, ada cetakan atau ada polanya tersendiri ya. Atau misalnya doroba, memukul. Kita ingin buat bentuk isim fa'ilnya. Doribun. Ya, doribun, orang yang memukul. Doribun, orang yang memukul. Kalau madrubun, orang yang Betul. dipukul. Ya, itu insya Allah akan kita pelajari dalam ilmu sorof atau ilmu tasrif. Nah, ya, sebagai pelengkap dari mempelajari bahasa Arab. Jadi, eh, dalam bahasa Arab itu, ilmu yang paling utama atau cabang dari ilmu bahasa Arab itu ya cabang yang paling utama dalam bahasa Arab itu adalah ilmu nahwu. Nah, setelah ilmu nahwu nanti ada cabang-cabang yang lainnya seperti ada sorof, kemudian ada ilmu bagaimana cara membuat suatu kalimat atau ilmu al-insya ya. Kemudian ada al-balaghah dan lain sebagainya. Namun cabang yang paling utama dalam ilmu bahasa Arab adalah ilmu nahwu. Nah, ya. Jadi itu ya. Jadi yang dimaksud dengan jamak mudzakkar salim adalah suatu bentuk jamak yang kita tinggal menambahkan waw dan nun pada bentuk mufradnya. Biasanya terjadi pada isim fa'il dan isim maf'ul. Gitu. Nah, kemudian yang kedua, kapan ya suatu isim yang rofa itu di-i'rab dengan waw atau ditandai dengan waw adalah dalam keadaan yang kedua, yaitu ya ketika Lafaz sharif. ketika apa? Ketika dalam keadaan wafil asma'il khomsah yaitu dalam bentuk asma al khomsah isim yang lima ya, dalam asmaul khomsah maka di-i'rab dengan Wow. wow ya. Apa itu al asmaul khomsah atau isim yang lima? Maksudnya apa? Yaitu eh, seperti abuka ya abuka itu merupakan asmaul khomsah. Kemudian akhuka artinya bapakmu, akhuka artinya saudaramu, hamuka ya hamuka artinya ya Mulut. iparmu ya, hamuka Oh, artinya ikan. ipar ya hamuka artinya iparmu, wafuka ya fuka artinya mulutmu, fuka artinya mulutmu, wazu zumanin zumanin ya. Tapi yang diambil tuh Hmm. zunya aja zu ya zumanin. Dan juga zumanin artinya yang punya harta, zumanin artinya yang punya harta. Nah, Nah, jadi eh, dalam asmaul khamsah itu apabila asmaul khamsah ini ya terdapat di dalam suatu kalimat dan dia eh, dalam keadaan rofa maka tanda i'rabnya itu menggunakan waw. Contohnya wow. seperti abuka, akhuka, hamuka, fuka dan zumari. Ya. Hmm. Namun di sini kita fokusnya pada zunya aja. Ya. Namun ada syaratnya ya untuk asmaul khamsah ini di i'rab dengan waw. Ada syaratnya.
Ada syaratnya. Ya. Di antara syaratnya, sebenarnya syaratnya ada beberapa disebutkan oleh ahli nahwu ya. Namun yang syarat yang paling menonjolnya aja deh yang saya sebutkan ya, biar nanti tidak terlalu pusing. Yaitu harus isimnya khomsa ini disandarkan dengan sesuatu atau diidofahkan bahasanya. Diidofahkan. Kalau ibu perhatikan di sini abuka. Abuka itu asal katanya dari apa? Abun. Benar nggak bu? Abu. Abun ya. Ketika dia tidak disandarkan dengan sesuatu apapun, maka dia tidak dierob dengan waw. Abun ya. Abun. Al abu misalnya. Al abu. Nah, maka dia dierob dengan tummah. Maka dierob dengan waw. Namun ketika dia disandarkan kepada sesuatu, contohnya di sini dengan domir ka ya, domir ka, abuka, abuka. Nah, jadinya dia dierob dengan waw, dierob dengan waw. Itu salah satu syarat yang wajib ada ketika asmaul khamsah itu bisa dierob dengan waw. Namun kalau syaratnya tidak terpenuhi, maka tidak bisa dierob dengan waw. Seperti itu. Harus disandarkan. Makanya untuk yang zu, ya, kenapa ada contohnya zu malin, ya, supaya jadi penyandaran. Karena kalau zu aja itu nggak ada artinya, bu. Ya, zu Oh, nggak ada. Harus ada kata ah, setelahnya. Harus ada kata setelahnya. Zu malin tidak bisa bersendirian. Harus ada kata setelahnya. Nah, itu ya isim yang rofa yang diirab dengan waw atau yang ditandai dengan waw itu ada dua keadaan, yaitu pada jam mudzakkar salim dan yang kedua pada asmaul khamsah. Apa itu asmaul khamsah, Bu? itu tadi yang 5. Yang lima apa? Sebutkan. Abuka, wa akhuka, Ya, wa hamuka, wa amuka, fuka, wa buka, wa du malik. wazumalin. Abuka artinya apa? Bapakmu, Bapakmu, akuka, eh, saudara laki-lakimu, saudara lelakimu, hamuka, eh, iparmu, iparmu, hamuka, afan fuka, mulutmu, mulutmu, zumalin, eh, yang memiliki harta. yang memiliki harta. Ya, insya Allah. Udah paham ya, Bu ya? Gampang insya Allah. Ya, sebelum kita lanjutkan ada pertanyaan, Bu? Enggak ada, Ustaz. Gak ada ya? Insya Allah. Nah, yang ketiga ada al-alif. Ya, ciri yang ketiga atau tanda yang ketiga bagi rofa itu ada al-alif. Nah, kapan alif itu menjadi tanda bagi rofa? Ya, yaitu pada satu keadaan, yaitu fitas niatil asma, fitas niatil asma, yaitu ketika suatu isim itu bentuknya musanna. Ketika suatu isim itu mempunyai bentuk ganda, ya, itu disebut dengan musanna yang menunjukkan dua. Oh, Kalau mufrad itu bentuk tunggal, kalau musanna itu bentuk ganda, ganda. ya, atau disebut dengan ismul musanna, Bukan. ya, musanna, musanna, ya. Nah, untuk menjadikan suatu isim menjadi musanna itu sangat mudah. Kita tinggal lihat aja bentuk mufradnya. Contohnya kitabun, kitabun. Nah, ketika kita ingin ubah menjadi bentuk musanna, maka kita tinggal menambahkan alif dan nun ya di akhirannya. Alif dengan nun berharokat kasroh. Yang jadinya kitabun menjadi kitabani, ya. Kitabun Oh, ditambah dengan alif dan nun menjadi, ya, sabar. kita bani. Jadi kita bani. Nah, dan tinggal kita kiaskan aja dengan kata yang lainnya. Misalnya rojulun. Gimana bentuk musananya, Bu? Rojulan. Rojulani. Nah, atau an-najmun. Najmun misalnya. Ah, Hmm. Naj, Najumani. najmani. Mumtaz. Najman.
Kalau misalnya Nah, dukanun, apa Ustaz? dukanun, Oh, dukanun. ayam jago itu ya. Hmm. Du, Gimana du, bentuk musananya? Dukanun, ya Ustaz. Dukani. dukanani. Ya. Oh, Nah, iya. dukanani. Nah, terkadang terkecoh ya Bu ya. Iya. Dikarenakan dukanin itu akhirannya udah alif dan nun. Dukan, dukan. Berarti dua toko Nah, dong. Padahal enggak ya. Itu alif dan nunnya itu bukan tambahan, melainkan itu huruf aslinya. Huruf aslinya. Dukanun. Kalau dijadikan musanna menjadi Dukani. dukanani. Ya, dukanani. Baik. Paham ya Bu ya? Insya Allah. Iya. Nah, tinggal kita eh, kiaskan atau kita praktekkan di kata-kata yang lainnya. Yang keempat, yang terakhir, tanda untuk isim, yaitu nun. Yang kemarin kita udah sedikit kita bahas. Adapun nun, ya, fatakunu alamatan lirraf'i. Dia menjadi suatu tanda bagi rafa' fil fi'lil mudhari', ya, pada fi'il mudhari' idza tasala bihi, apabila fi'il mudhari' tersebut bersambung dengan apa? Dengan domiru tasniyatin, dengan domir tasniyah atau dengan aliful isnain. Contohnya seperti kata misalnya ya, yang gampang tuh deh fa'ala ya. Fa'ala. Nah, ya fa'ala. Nah, di akhirnya kan ada alif ya. Nah, alifnya ini disebut dengan aliful isnain. Aliful isnain atau alif yang menunjukkan pada musanna atau dua. Nah, au domiru jam'in atau domir jamaah atau disebut dengan wawul jamaah. Wawul jamaah. Contohnya apa? Contohnya misalnya fa'alu ya. Fa'alu. Fa'alu ya. Nah, maka wawunya di sini di akhirnya itu disebut dengan wawul jamaah. Fa'alu ya. Ustadz, kok di akhirnya ada alif? Fa'alu. Alifnya dibaca gak? Enggak dibaca. Ya. Walaupun ada alif, bukan dibaca jadi fa'alua, enggak. Itu alifnya itu disebut sebagai alifut tafriqoh. Alifut tafriqoh. Alif yang berfungsi sebagai pembeda. Pembeda antara apa? Pembeda antara wawul jamaah dengan waw yang ada di jamak mudzakkar salim. Ya, fa'alu. Ya, nah, berarti fa'alu ini kalau ada alifnya berarti dia itu wawul jamaah. Sedangkan ya kalau dalam wawul jamak mudzakkar salim dia muslimuna. Ya, muslimuna. Nah, muslimuna. Ya, itu secara gampangnya seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga ada audomirul muannasati al mukhatabati. Domirul muannasatil mukhatabati atau domir muannas. Domir muannas. Contohnya apa? Contohnya seperti ya. Oh, afan Bu, afan. Astagfirullah, saya lupa sih afan. Ini salah Bu, bukan faala tapi pakai isi fi'il mudhari afan ya. Afan Bu ya. Qadarullah. Ya. Ya. Yang benar ya faala nih, bukan faala afan. Itu mah fi'il madhi afan. Ya. Yang contoh yang domir tasnya itu ya faala nih. Kemudian yang contoh domiru jamin itu ya fa'aluna ya. Ya fa'aluna. Ya, qadarullah. Nggak fokus. Ya fa'aluna. Ya. Ya fa'alani. Ya, di dalamnya itu ada alif yang disebut dengan aliful itsnain. Sedangkan ya ya fa'aluna itu ada waw, ya ada waw yang disebut dengan wawul jamaah atau domiru jama'in. Terakhir itu ada domirul muannatsatil mukhatabah atau contohnya dengan taf'alina. Taf'alina ya.
Taf'alina. Taf'alina di sini ada ya ya, ada ya. Ya di sini merupakan ciri atau tanda dari domirul muannasati al-mukhatabah. Nah, keseluruhan ini ya, kalau kita perhatikan yaf'alani akhirannya ada nunnya. Yaf'aluna akhirannya ada nunnya. Taf'alina akhirannya juga ada nunnya. Nah, kalau misalnya fi'il ini masih ada nunnya, fi'il ini masih ada nunnya, maka kita bisa hukumi bahwasanya fi'il mudhari ini hukumnya mu'rab. I'rabnya itu hukumnya mu'rab. Hukumnya marfu apa? Hukumnya marfu', hukumnya rafa'ah ya, hukumnya rafa'. Yaf'alani hukumnya rafa'. Kenapa? Karena masih ada nunnya. Yaf'aluna ini merupakan fi'il mudhari marfu'. Kenapa? Karena masih ada nunnya. Taf'alina kita hukumi marfu'. Kenapa? Karena masih ada nunnya. Seperti itu ya. Karena masih ada nunnya. Nah, ya. Kemudian kita bisa lihat contoh ya di eh, slide berikutnya. Ada contoh-contohnya ya. Nah, ini ringkasan dari yang telah kita pelajari ya. Tadi al-maudi ya. Kemudian ada al-misal. Ada posisi atau letaknya. Kemudian ada contohnya. Yang pertama isim mufrad. Apa itu isim mufrad? Isim mufrad itu adalah bahwa madalla ala wahidin aw wahidah. Yang menunjukkan adalah isim yang menunjukkan satu atau bentuk tunggal. Seperti contohnya jaa zaidun. Jaa zaidun. Nah, zaidun itu bentuk tunggal, satu zaid ya. Kemudian al-kitabu jadidun. Al-kitabu jadidun. Ya, kitab itu baru. Al-kitabu itu bentuk tunggal. Begitu juga dengan jadidun. Itu dimasukkan dengan termasuk ke dalam kategori isim mufrad. Masuk ke dalam kategori isim mufrad. Kemudian jamak taksir ya. Jamak taksir wa huwa madalla ala salasatin fa aktsar. Itu yang menunjukkan tiga atau lebih ya, ma'a taghayyuri suratil mufrad ya, dengan adanya perubahan dari bentuk mufradnya. Contohnya kitabun ya, yang tadinya ada alifnya setelah ta ya, kitabun ada alifnya kemudian jadi kutubun. Nah, maka dia berubah dari bentuk mufradnya. Berubah dari bentuk mufradnya. Kitabun jadi kutubun. Kemudian tolibun ya, tolibun. Tolibun yang tadinya to, alif, lam, ba. Kemudian kita ubah ke bentuk jamak menjadi tulabun ya. To, lam bertasydid, baru alif, kemudian ba. Tulabun. Nah, ada perubahan dari bentuk mufradnya. Seperti itu ya. Kemudian ada jamak mudzakkar salim juga wa huwa madal ala salasatin fa aktsar bi ziyadatil alifi wat ta'i fi akhirih. Yaitu adalah suatu isim yang menunjukkan atas tiga atau lebih dengan menambahkan alif dan ta pada akhirannya. Nah, ini kita telah pelajari semuanya ya. Ini hanya murojaah ringkas ya, hanya ringkasan yang telah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Contohnya qamatil muslimatu. Qamatil muslimatu. Al muslimatu ini jamak muannas salim dikarenakan akhirannya ada alif dan ta. Contoh lainnya tilka sabburatun. Tilka sabburatun. Itu adalah beberapa papan tulis. Sabburatun artinya apa, Bu? Papan tulis. Papan tulis. Jamaknya sabburatun apa? Sabburatun ya. Buro. Sabburatun. Ya, Saburo. sabburatun. Seperti itu. Kemudian yang keempat ada fi'il mudhari' alladzi lam yattasil bi akhiri syai'. Yaitu yang belum bersambung dengan eh, sesuatu di akhirannya. Apa itu sesuatunya? Min alifin, dari alif atau dhamir tasniyah yang tadi kita telah pelajari. Kemudian au wawin atau waw atau dhamiru jam'in atau wawul jamaah.
kemudian au yain, ya, atau ya, atau dhamirul muannatsa al mukhatabah. Kemudian ditambah dengan nun atau nunin atau dengan nun, ya. Nah, nun di sini adalah nun taukid yang dimaksud dengan nun taukid. Nah, apa itu nun taukid? Nanti kita akan pelajari, insya Allah. Ya, contohnya apa? Yaktubu Muhammadun. Yaktubu di sini fi'il mudhari yang akhirannya belum disambung atau belum bersambung dengan sesuatu apapun. Yaktubu, maka di i'rabnya dengan dhammah. Yajlisu, yajlisu aliyun. Ali sedang duduk. Yajlisu aliyun. Nah, yajlisu di sini itu fi'il mudhari yang akhirannya belum bersambung dengan sesuatu apapun dan dia dihukumi marfu'. Tandanya apa? Dengan dhammah. Tandanya dengan dhammah. Nah, ya. Baik. Ya, mungkin sampai sini dulu Bu ya pembelajaran kita. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Ada pertanyaan Bu? Enggak. Ya, enggak ya. Kalau misalnya ada pertanyaan silakan bisa tanya langsung ke saya atau di melalui admin silakan ya. Jadi, intinya ya insya Allah kalau ada suatu penjelasan yang belum jelas maka kita akan ulang sampai paham insya Allah. Tapi kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan, Ustaz. Wa jazakillah khairan katsiran. Izin pamit Bu ya.